Audio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di acara kajian kitab Suraj, kitab Adabul Alim wal Muta'alim pada kajian sore hari ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik, sebelum kita mulai kajian kitab Suraj pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kajian sore hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjut, hari ini adalah kajian kitab Suraj sesi kedua yang akan diampu oleh Ustadz Imam Labib Hibaur Rahman dari Pondok Pesantren Darussalam. Adapun waktu, saya persilahkan kepada beliau. Semoga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh dosen di UPT Ma'had, yang saya hormati seluruh teman-teman mahasiswa Pondok Mitra se-Purwokerto. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ngaji bareng, bisa mencari ilmu bareng, dan harapan saya bisa dibuka videonya biar kita bisa interaktif. Mungkin saya minta kepada seluruh teman-teman ini santri santri mahasiswa, mungkin bisa dibuka saja, lebih afdol kalau dibuka videonya. Tabarukan, misalnya tabarukan ilmu, kita buka videonya biar kita bisa interaktif. Saya harapkan begitu. Kita akan mulai di halaman 18. Ya. Ini saya bisa nyekrol sendiri nggak, Bu Umda? Atau mungkin saya dikirimin filenya, nanti saya coba bukanya di sini. Oh iya. Kalau langsung dibaca aja di sini, Ustadz. Oh ya boleh, ya boleh. Atau mungkin Ustadz sudah megang kitabnya dan
persis sudah seperti ini bukan nggak Pak? kitabnya. Tapi kalau sama-sama lihat kayak gini kan lebih enak. Saya nggak bisa Ya nyekrol nih. ini ya Baik. dengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Muslim Al-Hawlani radhiyallahu anhu. Al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama'i. Idza batat linnasi ihtadu biha idza khafiyat anhum tahayyaru wan syadda fi ma'na. Nah ini. Wa qala Abu Muslim Al-Hawlani. Abu Muslim Al-Hawlani menyebutkan bahwasanya al-ulama fil ardi mithlun nujum. Jadi ulama itu di bumi itu seperti bintang, ya. Jadi kalau kita itu belajar dan menjadi seorang ulama itu seperti bintang, dimanapun saja itu akan diperhatikan. Ya, idza batat nasi ihtadau biha. Ya. Kalau orang atau manusia itu ketemu sama ulama gitu, maka dia akan meminta hidayah, minta petunjuk. Makanya bintang itu akan selalu dijadikan petunjuk kepada siapapun itu. Walaupun sekarang sudah ada GPS, ya, walaupun sekarang ada Mbah Google, pasti ulama itu akan dicari. Ya, ya sampai sekarang itu bintang tetap dijadikan patokan dasar bagi para nelayan. Walaupun sudah punya GPS, tapi bintang itu akan dijadikan patokan oleh nelayan. Kapanpun tuh, hatta yaumil kiamah akan dijadikan patokan. Makanya di sini disebutkan, ya, al ulama fil ardi mislun nujumi fis sama. Jadi ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Ketika manusia itu ketemu, dia akan minta petunjuk. Ya, pasti akan minta petunjuk. Jadi nanti walaupun ada Mbah Google, ketika ada permasalahan apapun, pasti menuju kepada ulama. Pasti larinya ke ulama. Gitu. Wa idza khafiyat anhum tahayyaru wan syadda fi ma'na. Wa idza khafiyat anhum, kalau seumpama hilang gitu, tahayyaru, maka bingung. Ketika bintang itu nggak ada atau tertutup mega, tertutup mendung, oh bingung itu nelayan. Walaupun punya GPS, tetap bingung. Makanya menjadi sebuah sebuah karomah, sebuah kehebatan bagi ulama, pasti dicari, pasti akan jadikan patokan. Wan syadda fi makna, dan dalam nasid, di dalam maknanya, ma'al ilmu fasluk haitsu masalakal ilm. Bersama ilmu maka berjalanlah sesuai dengan keilmuannya. Wa anhu fakasfun kullaman inda fahmun, ya. Maka bukalah diri kalian, ya, dengan orang yang memiliki pemahaman. Dalam artian ketika kita belajar ilmu, ya kita sesuai dengan keilmuannya, ya, cari ulama-ulama yang sesuai dengan bidangnya. Maka kemudian kita harus membuka diri, ya, membuka diri dengan apa yang dimiliki, pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh ulama tersebut. Karena bagaimanapun juga terkadang, ya, dalam satu kitab itu pemahaman antar ulama akan berbeda. Itu pasti. Dalam pemanahan, kemudian dalam penafsiran itu akan berbeda. Sama seperti ketika menafsirkan Al-Qur'an. Itu kalau kalian belajar tafsir, itu pasti ada perbedaan. Ya, masing-masing mufasir itu pasti ada perbedaan, padahal teksnya sama, yaitu Al-Qur'an, gitu. Jadi memahami teks pasti akan berbeda. Makanya ketika kita belajar itu, semakin banyak kita belajar kepada ulama, ya, dengan berbagai macam perbedaan, maka bukalah diri kalian. Di dalam yang bagaimana? Yaitu kita harus membuka hati kita dengan segala macam perbedaan. Dengan segala macam perbedaan dalam penafsiran apa yang ada dalam teks, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab, ya. Maka di sini disebutkan wa anhu fakhasbun kullamin inda fahmun. Jadi bukalah diri kalian dengan segala pemahamannya, ya. Fa fihi jala'ul qulubi minal umma, ya. Bahwasanya hindarkanlah hati kalian minal ummah, dari kebutaan. Dalam artinya tadi itu kita buka hati kita dengan segala pemahaman, dengan segala perbedaan, dengan segala penafsiran, kita buka, ya. Maka asingkan atau hindarkan hati kalian minal ummah, dari namanya kebutaan.
wa aunun ala dinil ladzi amaru hatmun ya. Dan pertolongan agama itu perintahnya adalah diikat ya. Di apa namanya? Diikat itu gimana ya? Dicekel gitu loh istilahnya. Kalau dalam bahasa kita dicekel, ditulis atau benar-benar dimantapkan dalam sudur kita ya. Jangan sampai kemudian ketika kita belajar kita kemudian melepaskan tidak diingat, tidak ada namanya murojaah. Apa ini? Bentar, ada chat tadi apa? Kedengeran nggak suara saya? Pelan, Pak. Oh, pelan. Oh, Kedengeran. oh nggak kedengeran. Ya udah saya pakai headset. Kedengaran ini? Terdengar, Pak. Oke. Ya, emang lagi bledek. Ya. Fakholitun rawa fakholit rawatul ilmi washab hiyarohum ya. Ya. Ini saya ulangi dari wafil jala'ulil qulubi minal umma. Ya. Di dalam hatinya yang terang itu ya ada namanya kebutaan. Kalau saya memaknai bukan ya, di sini apa namanya? Pengungsian. Jala'ulil qulub wa fihi jala'ulil qulubi minal umma. Jadi jangan sampai kita terasing ke hati kita ya. Kemudian itu menjadikan sebuah kebutaan diri. Ya. Jadi istilahnya ketika kita belajar itu ya, kita belajar itu betul-betul membuka diri dengan segala macam perbedaan. Jangan sampai kemudian bafi jala'ulil qulubi minal umma. Jangan sampai kita itu buta ya. Wa alun ala dinil ladzi amaru hatmun ya. Dan pertolongan dalam agama itu adalah orang yang selalu mengikat gitu loh, sebelum melakukan kewajiban ya. Jadi dalam kita belajar itu ya kita harus mengikatnya, kita harus melakukan kewajiban yang ada ya, mudzakarah, murojaah dan lain sebagainya ya. Wa khalid rawatul ilmi washab khiyarahum ya. Kemudian fahalid di sini mencampurkan ya. Campurlah dengan sebuah keilmuan washab khiyarahum ya. Maka kamu akan memiliki apa yang kalian inginkan gitu ya. Jadi kita harus belajar banyak keilmuan ya. Kalau ini disebutkan apa? Khiyarahum, piro-piro pilahan ya, pilahan. Jadi ya istilahnya kayak gini. Jadi ketika kita itu belajar fakholid rawatil ilmi. Jadi kita semua harus belajar. Kita campur itu ya, ilmu-ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Maka kamu akan mendapatkan sesuatu di situ ya. Fasahibatum zainu wa ya. Fasuhbatuhum zayyinun ya. Fasuhbatuhum zayyinun. Dan mempelajari mereka atau mempelajari ilmu itu adalah sebuah zainun. Zainun itu perhiasan ya, perhiasan. Wa khalathum ghanimah. Dan ketika mencampurnya itu adalah barang berharga ya. Jadi kalau kita itu mencampur apa saja keilmuan ya, kemudian kita bisa menganalisisnya kalau dalam istilah akademiknya, kemudian kita bisa mengambil intisarinya, mengambil teori-teorinya, maka itu adalah barang berharga ya.
ghanimah itu barang berharga. Jadi ketika kita belajar jangan sampai pilih-pilih ya. Saya masih ingat nasihatnya abah saya itu ketika saya belajar di di Mesir itu, beliau, apa yang saya harus pelajari bah gitu ya. Kata abah saya, wis pelajari opo wae terserah gitu, mau filsafat kek mau apa saja belajarlah, pokoknya golek ilmu sakeh-akeh jenengan. Makanya kemudian di Mesir itu saya belajar filsafat, belajar belajar tasawuf, toreko, belajar fikih ya, belajar fikih itu belajar kepada usul fikih, kemudian belajar hadis, kemudian saya belajar sampai belajar astronomi, makanya saya itu kena berkah dari belajar astronomi itu, sehingga saya S2 saya itu bisa belajar di ilmu falak dengan gratis, yaitu pokoknya belajar semuanya. Nah, di sini yang disampaikan di sini wa khalituhum ghanimah. Maka ketika kamu mencampur keilmuan itu akan jadi barang berharga, sehingga kamu bisa mendapatkan dari keilmuan tersebut ya. Maka kemudian saya menasihati diri saya sendiri dan menasihati pada teman-teman santri semuanya, bahwasanya kita itu belajar itu jangan dikotomi pembelajaran cuma satu saja. Tidak, menurut saya selama kalian itu menjadi santri, selama kalian menjadi mahasiswa, bacalah sebanyak-banyaknya ya. Karena nanti ketika kamu di masyarakat ya, kamu tidak tahu kebutuhan apa ilmu itu ya, seperti kamu pelajari aja dulu. Nah, baru nanti ketika di masyarakat kamu akan menemukan kira-kira ilmu apa yang perlu saya kembangkan gitu. Jadi kamu harus banyak belajar dalam artian basic. Wala ta'duwanna aynaka anhum fa innahum nujumun huda in najmun bida najmin ya. Wala ta'duwanna ya. Jangan sampai kamu itu tertutupi dengan ainak, mata kamu. Maka sesungguhnya mereka itu adalah nujumun huda ya. Nujumun huda itu artinya adalah bintang yang memberikan petunjuk. In ghaba najmun bada najmin ya. Kalau hilangnya bintang ya, maka hilangnya keindahan gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu menghindar dari mereka itu dalam ilmu ya. Jangan sampai kita itu menghindar dari ilmu. Kemudian apa yang kita senangi, kemudian kita hanya pelajari yang kita senangi. Saya masih ingat dalam firman-Nya Allah itu, asya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ya. Suatu saat kamu akan mencintai sesuatu padahal itu ya. Dan suatu saat kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik untukmu ya. Jadi ada suara. Ya. Saya masih ingat ada firman-Nya Allah menyebutkan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah itu jadi kamu suatu saat kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk untukmu ya. Dan suatu saat kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Ya. Oleh karena itu di sini disebutkan dalam kitab ini wala ta'duwanna aynaka anhum fa innahum nujumun huda. Jangan sampai kita menghindar kepada ilmu ya. Apapun ilmu itu ya kita harus kita coba pelajari walaupun kita nggak suka. Masalah matematika atau fisika atau ilmu-ilmu umum ya, semua kita nggak suka ya kita harus pelajari. Semua kalau dalam ilmu agama itu yang paling sulit itu adalah belajar usul fikih ya. Ketika belajar usul fikih atau belajar hadis ya kita nggak perlu RFB. Ya, jangan sampai kita tertutupi, jangan sampai menghindar ilmu. Wallahu laulal ilmah mattadhal huda. Demi Allah, tanpa ilmu itu tidak ada namanya petunjuk. Ya. Jadi ilmu itu sebagai petunjuk. Maka ini dikatakan fawallah, ya. Demi Allah, tidak ada ilmu yang akan memberikan petunjuk. Jadi kalau nggak ada ilmu ya tidak ada petunjuk. Walalaha min ghaibil umuri lana rasbun. Walaupun tidak muncul itu ilmu, paling tidak itu kita memiliki gambaran ya. Cuma kita kalau nggak mendapatkan petunjuk, kalau kita punya ilmu itu pasti ada namanya rosmun. Rosmun itu gambaran ya.
Jadi ya kita tetap mempelajarinya, walaupun nanti seumpama ini, ya, hakul yakin. Ya. Saya dulu itu guru saya pernah bilang kayak begini. Waktu saya itu kelas 5 diniyah, kelas 5 diniyah, sekitar kelas 2 SMP. Itu dulu itu saya kalau ngaji itu susah banget. Akhirnya salah satu ustadz saya itu deketin saya bilang kayak begini. Cung, kowe ngaji yo, Cung. Ngono. Walaupun awakmu turu itu ngaji yo jenenge. Ngaji yo, ya. Engko lak kowe ngerti-ngerti dhewe. Itu nasihat saya guru saya itu. Akhirnya setiap saya ngaji itu, setiap ngaji itu ya kadang ya tidur, ya. Tapi herannya ketika saya mondok itu ujian, ketika mondok ujian, itu saya langsung ingat itu. Loh, ini kan pelajaran yang pernah diajarkan sama guru saya. Ya. Ini pelajaran pernah diajarkan guru saya. Padahal waktu itu ya wallahu a'lam apakah itu tertidur atau enggak memperhatikan, tapi ternyata ingat. Makanya di sini walala hamin ghaibil umuri lana rasul. Walau seumpama itu tidak ada, ya, tidak muncul itu ilmu. Ya. Kita punya gambaran. Makanya biasanya santri itu ketika dia belajar di pondok itu ya tidak mendapatkan apa-apa, seakan-akan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika keluar, dia akan mengulang lagi pelajaran itu. Dia akan mengatakan, oh ini nih, oh iya ya, itu baru paham. Dan itu sering terjadi. Saya beberapa kali saya nanya beberapa orang itu, jawabannya mesti kayak begitu. Apakah ketika dia belajar itu apa dia mendapatkan ilmu? Kata orang ya enggak, enggak. Tapi ketika ketika dia mengulang lagi, ketika dia mau mengajarkan, itu langsung ingat gitu. Oh ini yang pernah diceritakan, pernah disampaikan oleh guru-guru saya. Yang disebutkan walalah amin ghaibil umuri lana rasul. Walaupun kita itu tidak muncul keilmuan kita, tapi memiliki gambaran. Ya. Wa qala Ka'bal Ahbar radhiyallahu anhu, "Lau anna thawaba majlisul ulama bada alin nasi liyaktatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratu wa kullu di syaukin syauka." Ya. Wa qala Ka'bal Ahbar, ya, berkatalah Ka'ab Ahbar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Ka'ab bin Ahbar. Ya. Lawana usawabil majlisul ulama badalin nasi li tatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratin amaratu kullu di syaukin syauka. Ya. Jadi bahwasanya majelis ulama itu memiliki lawanul thawab, semacam pahala, ya, bermacam-macam pahala. Maka kita dianjurkan untuk belajar di majlisul ulama. Wa qala ba'du salafi khairul mawahibil aqla wa syarrul masaibul al-jahla. Berkatalah sebagian as-salaf, ya, orang-orang terdahulu, khairul mawahib, ya, sebaik-baiknya pemberian, ya, itu akal. Ya. Jadi orang-orang terdahulu itu menyebutkan sebaik-baiknya pemberian itu akal. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Ya. Yu'til hikmata may yasha. Ya. Allah itu memberikan hikmah, ya, ya. Wa may yu'til hikmata may yasha, ya. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah itu faqad utiya khairan katsira. Maka Allah telah memberikan dia itu kebaikan yang banyak. Siapa itu yang mendapatkan kebaikan dan siapa itu yang mendapatkan hikmah? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tadabbarun. Itu banyak sekali disebutkan. Jadi kita disuruh mikir. Gitu. Makanya di sini disebutkan, ya, khairul mawahibul aqla. Sebaik-baiknya pemberian itu adalah akal. Wa syarrul masaibul al-jahla. Dan seburuk-buruknya musibah itu adalah kebodohan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang berakal, jadilah orang yang pintar. Gitu. Nah, jadi ketika kita belajar, ketika kita mencari ilmu, itu jangan lupa kita itu diberikan akal. Kita harus belajar. Seumpama.
ketika kamu belajar, ternyata gitu loh, ternyata ada pemahaman salah satu ustadz gitu, atau salah satu guru kamu, itu nggak sama dengan ilmu yang kamu dapatkan sebelumnya. Maka menurut saya skip, ya skip itu dalam pengertian, oh ya sudah, ini ada perbedaan pemahaman, ada perbedaan, kamu skip, ya skip. Tapi kamu cari ilmu lagi, kamu cari ustadz yang lagi, ya. Semakin banyak kamu mencari, ya, maka kamu akan mendapatkan hakikat gitu. Makanya kalau ketika saya belajar atau ngajar filsafat itu, saya selalu bilang, kita itu harus selalu berpikir. Kalau kita itu nggak berpikir, kita mati. Gitu. Tanda-tanda orang hidup itu adalah pikir. Gitu. Makanya orang filosof itu selalu mengatakan, filsafat Yunani itu ya selalu menyebutkan tanda orang hidup itu adalah berpikir. Berarti kalau seumpama kita itu nggak berpikir, kita mati gitu loh. Itu begitu juga seorang yang belajar ilmu, kita harus berpikir, kita harus mencari kebenaran, ya. Makanya kita harus akal itu harus kita gunakan. Jangan sampai kita menjadi santri, ya udah nerima saja. Oh nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Kalau menjadi santri nggak bisa kita nerima saja. Ketika ada perbedaan ilmu, maka kita harus mencari yang lebih banyak lagi. Baik. Wa qala ba'dumul ilm amanu min kaidi syaitani wa khirju min kaidil hasudi wa dalilul aqla wa syadda fi ma'nahu, ya. Wa qala ba'duhumul ilm, ya. Berkatalah sebagian orang yang berilmu, amanu min kaidi syaitani, ya. Selamatnya ilmu itu adalah min kaidi syaitani, terhindar dari penipuannya syaitan. Wa khirju min kaidil hasudi, dan menjaga penipuannya orang yang hasud, ya. Jadi ilmu itu bisa menjaga kita dari tipu daya setan, ya, dan bisa menjaga namanya tipu daya orang yang hasud, ya, wong hasud. Bahkan salah satu di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu disebutkan, la rohata minal hasuda, minal hasudi, la rohata min haitsul hasudi, ya. La rohata min haitsul hasudi. Jadi tidak ada berhenti dari sisi orang yang hasud. Jadi orang hasud itu tidak akan berhenti. Makanya kemudian kita harus memiliki ilmu, gitu. Memiliki ilmu. Punya ilmu saja nggak cukup menurut saya. Punya ilmu nggak cukup. Maka kita harus punya akal. Contoh kayak begini, orang yang hasud atau orang yang orang iri gitu loh, orang iri itu bisa menjadikan madorot, ya, musibah gitu. So mau bilang kayak gini, oh si A ini punya banyak uang karena ngepet masalah. Contoh ini contoh. Orang ini kaya, banyak uangnya, oh ngepet. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya akal, apalagi kita pernah belajar filsafat masalah, ya kita harus mencari kebenaran itu. Benar nggak dia kaya dan ngepet? Tapi kalau bagi orang Islam, ketika ada isu-isu kayak begitu, kita cuek. Kenapa? Karena di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan la rohata fil hasud, tidak akan berhenti. Ketika kita mencari kebenaran pun, orang yang hasud itu tidak akan berhenti, selalu akan menjelek-jelekan orang. Makanya kita juga harus dengan orang-orang hasud kayak begini kalau kita menjadi seorang santri. Karena apa? Ada sebuah hadis mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, man huwal muflis, kata Rasulullah. Siapa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut, gitu ya. Kata sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Kata Rasulullah, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang di yaumil kiamah nanti itu membawa seluruh kebaikannya, baik kebaikan puasa, baik kebaikan ibadah, sholat, baik kebaikan muamalah bainan nas, semuanya kebaikannya itu dibawa di yaumil kiamah. Tapi dia dalam kehidupannya yastumu hada wa yastumu hada. Dia selalu ngenyek, selalu menghina, selalu merendahkan. Kemudian selalu selalu menghina orang, selalu hasud, selalu iri kepada orang lain.
maka seluruh kebaikannya itu akan hilang. Maka ini yang disebut namanya orang yang bangkrut. Makanya kalau kita berilmu, kalau kita menggunakan akal kita, maka kita akan terbebas dari kaidil hasud, yaitu tipu daya orang yang hasud. Baik. Wa ansyada fi ma'nahu ma ahsanal aqla wal mahmudu min aqlan, ya. Ma ahsanal aqla wal mahmudu min man aqlan. Sebaik-baiknya akal itu yaitu adalah menjaga akal kita. Waqbahul jahl wal madmu min jahlan. Seburuk-buruknya kebodohan itu adalah menjaga kebodohan. Ya. Jadi kita itu lebih baik menjaga akal kita dibandingkan menjaga kebodohan. Falai saya seluhnut kulmar fijadalin. Dan tidak adalah kebaikan sama sekali ketika ada seorang itu fijidalin. Perdebatan. Ya. Jadi nggak baik juga ketika kita itu memiliki ilmu, ya, kemudian kita selalu debat, mencari pembenaran, mencari kebenaran dalam artian kebenaran diri loh ya. Nah, saya punya kawan, wah alim banget, hakul yakin alim banget, nahu sorofnya baik, bagus, wah keren semuanya, alumni Timur Tengah juga kayak gitu, ya. Masya Allah, ketika kita ketemu itu sumpek rasanya, sumpek itu apa? Selalu ngajak debat. Nah ini nggak baik. Orang yang berilmu itu jangan selalu ngajak debat. Ya, oke, debat dalam pengertiannya kalau itu mencari kebenaran, kemudian kalau kita dimintai pandangan, pendapat, ya silakan saja. Tapi jangan sampai ketika menjadi orang ilmu, kita kemudian langsung ngajak debat orang. Sepintar-pintar apapun kita, pasti ada yang lebih pintar lagi. Maka di sini jangan sampai dari orang yang soleh itu kemudian selalu mengajak jidal. Wal jahlu yafsudu yauman idza su'ila. Orang yang bodoh itu akan rusak suatu ketika dia ditanya, ya. Ya. Makanya di sini disebutkan jangan sampai orang yang berilmu itu, ya, selalu mengajak perdebatan. Ya. Kalau dimintai pendapat, monggo, silakan. Ya. Tapi ketika kita mengajak debat, ada salah sedikit, kemudian oh ini begini. Istilahnya kita merasa diri kita paling benar. Ya, itu nggak baik. Jadi saya punya teman. Akhirnya ketika dia modelnya kayak begitu, selalu ngajak debat, selalu mengajak bahwa dirinya yang paling hebat, yang paling benar. Itu akhirnya orang-orang megah gitu. Berteman itu megah gitu. Ya. Akhirnya dihindari. Ya, sama orang dihindari. Lah itu nggak baik gitu. Jadi nggak baik. Ya. Maka itu malah menunjukkan kebodohannya dia, gitu. Waljal itu yaman idza su'ila, akan menunjukkan kebodohannya dia. Ya. Kemudian lanjut, wal ilmu israfu syai'un naluhu rajulun, ya. Wal ilmu israf syai'un nalahu rajulun, ya. Dan ilmu itu akan memberikan kemuliaan bagi seorang laki-laki. Man lam yakun fi ilmun lam yakun rajulan. Orang yang tidak berilmu tidak menjadi laki-laki. Dalam artian begini, ya kita harus menjadi orang yang hebat, betul. Tapi hebat itu hebat ilmu. Dan ilmu itu tidak perlu namanya tadi, ya, tidak dibenarkan kalau selalu menjadi perdebatan. Jadi orang yang berilmu ya kita harus benar-benar ya memiliki kemampuan. Dan saya ingatkan kepada teman-teman dan ingat menjadi pengingat kita semuanya, Ya. Tidak ada orang yang hebat. Pasti ada yang hebat lagi, gitu. Itu harus kita menjadi pengingat. Ya. Jadi kalau kita itu pintar, itu belum tentu pintar semuanya, gitu. Belum tentu pintar semuanya. Ya. Sehingga kita harus menjadi pengingat bahwasanya kita jangan sampai merasa diri kita paling hebat. Jadikanlah ilmu itu jadi kemuliaan kita. Bagaimana? Ya kita mempraktekkannya. Ya. Mempraktekkan, atau semua kita memiliki ilmu semua. Oh, sholat itu apa? Ya berarti kita harus melaksanakan sholat. Oh, sholat jamaah itu pahalanya gede. Ya kita harus berusaha untuk melakukan sholat jamaah. Ya. Oh, sholat sunnah itu apa? Ya, karena mendapatkan pahala. Ya udah kita coba lakukan sholat sunnah. Sholat tahajud itu utama. Sholat sunnah yang paling utama. Bagus. Ya kita berusaha untuk melakukan sholat tahajud. Sholat duha itu bagus. Ya, sholat duha itu bagus. Oh ya, kita mendapatkan ilmu bahwa sholat duha itu bagus. Ya,
kita juga berusaha untuk melaksanakannya. Sehingga ilmu itu tidak hanya di akal saja, ya. Tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tapi harus amalia, gitu. Harus amalia. Jadi ilmu itu tidak hanya dimasukkan dalam otak saja, tapi kita harus amalkan. Gitu. Menjadi kemuliaan kita, Makanya di sini disebutkan menarik ini, syair ini. Wal ilmu syaraf syai'un naluhu rajulun. Man lam yakun fi ilmun lam yakun rajulan. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak menjadikan seorang laki-laki. Ta'allamal ilma wa'mal ya ukhayyabi. Fal ilmu zayyinun. Ya. Liman fil ilmi qad amala. Ya. Ta'allamal ilm, belajar ilmu. Wa'mal, dan lakukan gitu loh. Ya ukhayyabi. Ya. Jadi kalau kita itu belajar ilmu, mendapatkan ilmu, lakukan gitu loh. Kerjakan. Jadi ilmu itu tidak hanya kita mendapat ilmu, pengetahuan, sudah selesai. Ya. Tidak bukan begitu, tapi kita lakukan. Apalagi kita menjadi seorang santri. Saya kemarin ngisi di salah satu universitas umum, ngisi pengajian. Semua dosen, rata-rata dosen. Dan rata-rata kemungkinan besar itu dosennya dosen umum. Kemungkinan karena kampusnya umum, dan saya ngajar itu ngisi pengajian itu bukan di komunitas yang mohon maaf yang studi agama, enggak, tapi gitu ya. Itu saya sampaikan ya. Karena basic saya pesantren, saya bilang gitu, basic saya pesantren. Maka ketika saya ngajar di UIN atau ngajar di Universitas Nahdlatul Ulama, kebetulan karena saya ngajar di Universitas Nahdlatul Ulama juga, itu saya harus mendidik. Tidak hanya mengajar, tapi saya harus mendidik. Karena apa? Karena sekarang itu, mohon maaf, pendidikan itu mulai luntur di lembaga-lembaga pendidikan. Gitu. Jadi saya harus mendidiknya. Tidak hanya memberikan pengajaran, tapi saya harus mendidiknya. Ya. Makanya pertama, kalau di kelas saya itu tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Terlambat 15 menit saya nggak boleh mengizinkan untuk keluar. Sebagai komitmen saya, itu kalau saya terlambat 1 menit saja, silakan bubar. Gitu. Kenapa? Karena Islam itu menghargai waktu. Menghargai waktu. Saya bilang, Islam itu menghargai waktu. Wal asri, demi waktu asar atau demi waktu gitu. Ya, wad duha disebutkan. Demi waktu duha. Waktu itu di Al-Qur'an itu sampai disumpah loh, menjadi kosam gitu. Menjadi sumpah gitu. Makanya saya ajarkan kepada teman-teman mahasiswa di kelas saya, nggak boleh. Dalam artian terlambat saya kasih rukhsah 15 menit. Itu seperti mendidik gitu. Jangan sampai kemudian ya, saya juga di Darul Alam juga begitu. Ketika ngaji begitu. Pokoknya ngaji saya jam berapa? Jam 8 ya. Cuma saya ngaji saya jam 8. Saya jam 8 sudah harus tepat waktu di hadapan. Ya. Dan tidak boleh terlambat. Sehingga ketika kita itu istiqomah semacam itu, ya, itu sebenarnya kita melakukan ilmu yang kita dapatkan, gitu. Karena apa? Dalam Al-Qur'an ta'allamal ilma, ya, belajar ilmu, wa'mal, kerjakan gitu. Kita tahu di dalam Al-Qur'an ada namanya wal asri, ada namanya wadduha. Kita mendapatkan ilmu demi waktu. Kita nggak boleh namanya terlambat. Ya udah, kita berusaha untuk tidak terlambat. Yang kedua, kalau saya ajarkan dulu, ketika kamu masuk itu jangan langsung ngambil, langsung buka pintu kemudian langsung gluyur-gluyur. Enggak, ketok dulu saya bilang. Ketok dulu. Kalau di kelas saya, ya saya anjurkan untuk ketok dulu. Enggak langsung pontang-pelontung kayak gitu. Terus yang ketiga, ya, di kelas saya itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah itu kalau sebelum saya keluar, itu teman-teman itu enggak ada yang keluar. Enggak ada yang keluar. Kecuali yang saya suruh, silakan keluar duluan. Gitu. Nah, ini etika, ini adab. Ini adab, ya. Saya kira gitu. Lah, ketika saya ngisi pengajar di kampus umum itu, orang-orang pada nggak keluar sebelum saya meninggalkan itu. Nah, ini termasuk namanya adab. Nah, jadi ketika kita belajar ilmu, itu harus kita lakukan. Makanya di sini disebutkan fal ilmu zainun liman bil ilmi qad aman. Ya. Jadi ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi orang yang melakukannya. Ya, contoh kayak begini. Orang yang suka wudhu, ya, atau wudhu itu kan bagus. Orang yang suka wudhu, bagus. Ya. Kemudian ketika dia melakukan itu, dia sering melakukan wudhu dan lain sebagainya, dia akan lebih tenang, lebih cerah dan lain sebagainya. Wan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa anta lamu hasanatun.
dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Fa in talamu hasanatun, bahwasanya mempelajari ilmu adalah kebaikan. Wa talabahu ibadatun, ya. Dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, dan mengingatnya adalah sebuah tasbih, ya. Sebuah tasbih. Jadi di sini disebutkan menurut Mu'adz, ya. Baik. Ya, menurut ulama, ta'allamu hasanatun, mempelajari ilmu adalah sebuah kebaikan. Wa talabu ibadatun. Kenapa kok menjadi ibadah? Karena wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi ketika kewajiban itu sebagai ibadah. Wa mudzakarah tasbih. Mudzakarah itu sebagai tasbih, ya. Tasbih itu ya sebagai zikiran kita. Mudzakarah itu sebagai zikiran kita. Wal bahthu anhu jihadun, dan mempelajarinya atau membahasnya itu adalah sebuah jihad. Wabadlu qurbatun, ya. Dan memberikannya itu adalah sebuah kedekatan. Ketika kita itu ketika kita mendapatkan ilmu, ya kita ajarkan. Wa ta'limu liman la ya'lamu, dan ngajarkanlah kepada orang yang tidak mengetahuinya. Jadi ilmu kita harus ajarkan. Harus kita ajarkan. Harus kita ajarkan, ya. Harus kita ajarkan, harus kita sampaikan. Kita harus ajarkan, dan kita harus juga mempraktekannya. Al ilmu bi amalin, ya. Jadi ilmu itu dengan praktek, ya. Jadi tidak hanya mengajarkan saja, tidak. Makanya kemudian kayak gini, ya. Di pesantren itu diajarkan namanya qudwah. Apa qudwah itu? Teladan. Kami selalu bilang kepada santri, sing senior itu yang ngajari sing junior, gitu. Jangan sampai senior itu marah-marahi sing gak apik maring junior. Senior itu juga ngajari sing junior. Makanya sekarang di Darussalam itu senior wajib hukumnya menjadi badal ustadz, gitu. Jadi senior itu yang sudah semester tua, semester 8 kayak gitu, ya. Semester 8 yang kalau di sini itu sekitar kelas 4, ya. Kelas 4 itu sudah istilahnya sudah dianjurkan untuk menjadi badal. Seumpama ini saya punya badal. Cuma saya ngajar bahasa Arab di pondok, atau ngajar kitab Mukasyafatul Qulub masalah. Itu ada badalnya, ada penggantinya, gitu. Ada penggantinya. Kemudian yang ngajar, apalagi terutama yang ngajar nahwu syarab, ya, ngajar nahwu syarab itu kayak ustadz-ustadz yang lainnya itu punya badal. Jadi ketika ustadz itu tidak bisa masuk, badal itu yang ganti. Imam juga begitu. Ya, imam juga begitu. Ketika semua saya jadi imam itu ada badalnya, satu orang badal. Cuma badalnya saya siapa, mas siapa, gitu. Namanya siapa. Itu semua saya nggak bisa jadi imam, itu saya langsung hubungi ke dia. Ya, dia bisa nggak? Kalau dia nggak bisa, baru ganti badal yang lainnya. Untuk apa? Untuk menjadikan qudwah. Sehingga apa? Senior itu bisa memberikan contoh. Ya, bisa memberikan contoh, ya, kepada adik-adiknya. Ya, di sini yang disebut namanya al-ilmu itu bil amali. Ilmu itu sesuai dengan dipraktekkan, ya. Baik. Wa qala al-Fudail an bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun, ya, yud'a kabiron fi malakutis samai, ya. Ya. Wa qala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun, ya. Wong kang alim, ya, wis alim mulang, ya, yud'a kabiron imatut sama, dia akan dipanggil, ya, dipanggil menjadi pembesar fi malakutis sama, di di alam malakut, di alam malaikat, ya. Jadi menurut Fudail, ya, itu menyebutkan bahwasanya orang yang alim, orang yang berilmu, kemudian mengajarkan, ya, maka dia akan dipanggil atau menjadi pembesarnya di alam malakut. Masya Allah. Yang tadi yang saya sampaikan, ilmu itu harus bil amal, harus dipraktekkan, ya. Tidak hanya mengajar, tapi harus dipraktekkan. Makanya tadi yang saya sampaikan ada namanya qudwah, suri tauladan. Nah, di Darussalam sekarang sudah mempraktekkan itu.
mempraktekkan bahwasanya senior harus menjadi qudwah. Senior itu harus bisa mengajar. Senior itu harus memberikan contoh. Ya, makanya setiap ustadz itu punya badal. Ya, setiap ustadz itu punya badal. Biar apa? Biar di satu sisi untuk melatih, di satu sisi untuk menjadi suri tauladan. Jadi mau nggak mau si senior ini akan dipantu sama ustadz gitu. Ora ketok nih masjid, ini di gue. Semua saya semua saya nggak bisa jadi imam. Mas saya nggak bisa jadi imam karena saya masih ngajar di kampus masalahnya. Sampai di mana? Di pondok napa mboten? Oh, kula mboten teng pondok, Gus. Di mana? Gitu. Itu menjadi kontrol juga. Oh, saya lagi di kampus, Gus. Oh ya sudah, kalau di kampus. Kalau di kampus berarti dia sedang ada urusan kampus atau sedang kuliah di kampus. Tapi ketika saya tanya, di mana? Kamu posisi di mana? Oh, lagi mboten teng pondok, Gus. Lagi di mana gitu. Oh, di rumah. Oh, berarti orang ini lagi pulang kayak gitu. Pamit apa enggak? Nah, ini kita bisa kontrol begitu. Ya. Lah ketika di pondok, Gus. Oh ya, kalau di pondok berarti minta tolong bisa jadi imam. Oh, nggih, saged. Nah, ketika sudah saya suruh kayak gitu, berarti mau nggak mau dia harus ke masjid. Kan begitu. Dia mau nggak mau harus di masjid. Lah ketika dia ke masjid, jadi senior di masjid, itu salah satu bentuk sebagai contoh qudwah. Bahwasanya senior itu memberikan contoh, dia harus ke masjid. Gitu. Nah, ini. Nah, ketika orang yang alim kayak mengajar juga begitu. Senior semua saya punya badan, saya nggak bisa ngajar. Mas, sampai di pondok, nggih di pondok. Bisa nggak ngajar? Oh, saged. Nah, ini berarti kita sudah memberikan memberikan kesempatan dia untuk belajar mengajar dan lain sebagainya. Maka tadi tidak bertentangan ketika kita itu belajar, ya kita belajar dengan berbagai orang yang alim, dengan berbagai ustadz, ya nggak ada salahnya sebenarnya, nggak ada salahnya. Kenapa? Ketika nanti ada salah pemahaman dari salah satu ustadz, itu kita bisa belajar dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Makanya tadi saya sampaikan, ketika kita belajar, ada salah satu pemahaman yang nggak tepat, di-skip aja. Di-skip, dalam arti dinep. Kalau saya mengatakan dinep, dinep aja. Kemudian, ketika kamu belajar kepada ustadz yang lain, loh kok pemahamannya beda? Ya gitu kan. Nanti kamu belajar kepada ustadz yang lainnya. Banyak ambil kayak gitu. Jangan sampai kemudian kita hanya cuma belajar satu ustadz, satu pemahaman saja. Nggak bisa. Kalau kita satu pemahaman, itu kita jadi orang yang akhlak. Coba aja kamu belajar. Kamu belajar di kitab tafsir aja. Saya bilang, belajar tafsir. Tafsir kan kita kalau bahasa sekarang kan kita harus merujuk kepada Al-Qur'an gitu kan. Saya kasih contoh. Ya. Kemarin juga saya mengajarkan di salah satu universitas itu. Ya. Jadi internet saya mati apa? Masih ikutin suara saya? Masih ya? Oh ya udah karena saya ada tulisan kok internet saya kok mati kayak gitu. Tapi kalau masih ikutin ya alhamdulillah. Ya. Ya. Saya kasih contoh, tafsir. Tafsir itu unik banget. Ya. Satu Al-Qur'an saja, itu beda pemahaman. Satu Al-Qur'an, satu ayat itu beda pemahaman. Wah, menarik itu. Ya. Menarik. Ya. Makanya kemudian muncul ada tafsir bil-ra'yi. Ya, ada namanya tafsir bil isyari, ada namanya tafsir kemudian tafsir yang binakli itu, yang dikutip dengan Al-Qur'an, menggunakan Al-Qur'an dengan sunnah gitu. Nah, itu ternyata ketika saya membaca, waktu saya penelitian di S2 itu, kebetulan saya di S2 itu mengambil tema tentang pergerakan bumi, bulan, dan matahari dalam perspektif Al-Qur'an. Itu ketika saya mengumpulkan beberapa tafsir, dari satu ayat saja, ternyata beda-beda pemahamannya. Sampai saya membuat ini yang benar yang mana? Ini yang benar yang mana? Sehingga, ya itu tadi, ketika kita belajar, jangan sampai kemudian kita belajar cuma satu ustadz saja, tidak hanya belajar dari satu pemahaman saja. Kalau kita belajar satu pemahaman saja, itu kita akan menjadikan saklek, gitu loh. Ya, sehingga apa? Kemudian analisis saya kumpulkan, saya identifikasi pemahamannya ulama ini kayak begini, ulama ini kayak begini. Saya coba yang sesuai, yang sama, yang mana? Saya kumpulkan yang sama-sama itu mana? Nah, ketika sama, saya ambil mayoritas. Makanya kemudian dalam fikih itu ada namanya ijma ulama, gitu ya. Ijma ulama. Saya kumpulkan tuh mayoritas. Oh ini, berarti mayoritas ini yang kira-kira yang yang benar kayak gitu. Ya udah saya ambil pendapat itu.
Nah, yang paling menarik lagi kayak kajian ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, kenapa saya sampai menerangkan ke sana ya, biar kita itu bahwasanya sebagai seorang santri itu harus banyak belajar dan tidak hanya mempelajari satu saja. Satu sudut pandang. Nah, semakin banyak sudut pandang kita akan semakin bagus. Ya. Saya kasih contoh itu tentang wasyamsu tajri li mustaqarrilah. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarrilah. Dari satu ayat itu saja itu banyak perbedaan dalam penafsiran. Ya, dari satu ayat saja. Dari mulai kajian keilmuan atau tafsir ilmi, ada namanya tafsir isyari, tafsir birra'yi, ya. Kemudian tafsir yang binakli itu dengan antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu ternyata banyak perbedaan, ya. Itu dari satu ayat saja, apalagi dengan kita mempelajari semua Al-Qur'an, ya. Gitu ya. Jadi orang yang alim kemudian mengajarkan itu akan disebut di malakutis sama. Wa qala Sufyan bin Ainiyah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi indallahi manzilatun man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya'i wal ulama. Masya Allah. Allah itu ya manusia itu akan diangkat oleh Allah. Ya, ditempatkan dengan tempat yang sebaik-baiknya. Wa baina ibadihi wa humul anbiya'i wal ulama. Masya Allah. Jadi orang yang memiliki ilmu atau manusia itu akan diangkat derajatnya ya. Di tempat yang baik di sisi Allah ya, di antara ibadi hamba-hambanya Allah, yaitu di antara anbiya wal ulama ya, jadi para nabi dan orang-orang yang berilmu ya. Jadi manusia yang sedang mempelajari ilmu akan ditempatkan di sisinya Allah sebagai hambanya Allah. Saya masih ingat ketika ngaji di pondok pesantren Darul Latif Ar-Rasyid Banyuwangi. Kebetulan saya pernah nyantri di sana selama 1,5 tahun. Ketika saya datang ke sana, itu umur saya 18 tahun. Dan waktu itu saya sudah belajar di nyantri di Pondok Arisalah Ponorogo. Itu selama 3,5 tahun. Ketika saya datang ke sana itu, saya masih ingat Mas, nasihatnya Kiai saya itu. Kiai Rosidi namanya. Ya, kalian di sini itu sudah mendapatkan kunci. Kunci itu ilmu yang dari Arisalah itu. Dari 3,5 tahun itu saya mondok itu. Ya. Nah, ketika kalian mendapatkan kunci di sini, praktekkan bagaimana cara membukanya, gitu. Oh, jadi di sana itu ketika saya pengennya mondok, gitu ya, pengennya nyantri, disuruh ngajar coba, disuruh ngajar sama Pak Kiai, Jadi, itu pengalaman saya pertama itu. Jadi ketika dari habis mondok 3,5 tahun, datang sana itu saya pengen nyantri gitu, malah disuruh ngajar. Kenapa? Karena kata beliau itu kalian itu 3,5 tahun atau kamu itu sudah punya kuncinya. Ya. Makanya dalam Allah disebutkan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan pasti mengangkat orang yang memiliki ilmu beberapa derajat akan dinaikkan derajatnya. Lah, ketika saya di sana itu pengen belajar, pengen ngaji, malah disuruh ngajar coba. Diajar. Ya mau nggak mau ya saya harus ngajar. Jadi saya harus ngaji ke Pak Kiai, saya juga harus ngajar. Lah, ya alhamdulillah jadi pengalaman, ya, jadi pengalaman. Sehingga di sini disebutkan ya bahwanya Allah itu akan mengangkat manusia itu ya di sisi Allah ya, seperti di sampingnya di antara para nabi dan para ulama. Ini saya sampai jam 5:30 nggih. Ada sisi tanya jawab mboten nggih? Boten Ustaz. Langsung sampai 5:30. Oh, langsung sampai 5:30. Habis itu terus tawakal Allah gitu nggih. Oke, siap. Baik. Tapi masih kalau ada 7 Ustaz menit. mau nambahin sesi tanya jawab tidak apa-apa. Oh, gitu. Ya coba ya saya skip dulu. Monggo bagi teman-teman mahasiswa yang mau ada yang bertanya, silakan monggo. Teman mahasiswa. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada ya saya lanjut. Oke. Baik, siapa Ya, Mas Roza? Oke, siap. Ya, bagaimana cara mempelajari atau memahami ilmu yang sulit dan agar saya senang mempelajarinya? Ya, bagus. Pertanyaan bagus. Pengalaman saya ketika saya belajar astronomi.
belajar astronomi itu kan apa ya, fisika minded gitu ya, fisika minded. Kemudian basic saya pesantren. Basic saya itu S1 saya tafsir. Kemudian kalau saya suka belajar astronomi, saya anggap itu adalah game, teka-teki. Ini gimana sih akhirnya nggak ketemu. Jadi kalau kita kesulitan, contoh nahu sorof yang sulit kan, itu bikin aja kayak teka-teki. Ini gimana ya? Kok bisa kayak begini? Kok bisa begini? Nah, anggap saja itu adalah teka-teki. Ketika kamu menemukan apa ya, jawabannya, itu adalah bagian yang paling besar. Ya, sama ketika saya belajar astronomi. Belajar astronomi pertama kali itu saya rasanya sumpek banget. Tapi ketika menemukan sekali, asik juga ya. Nah, biasanya kayak begini, Mas. Ketika kita belajar ilmu yang sulit, saya biasanya mencari kira-kira manfaatnya belajar ilmu ini apa, gitu ya. Kalau enggak mencari manfaatnya belajar ilmu ini apa sih, kayak gitu. Akhirnya saya cari kemanfaatannya. Ketika saya mencari kemanfaatannya, kemudian tetap saya anggap itu adalah teka-teki. Bagaimana cara membedahnya? Ya. Sama ketika saya itu belajar astronomi, ketika hitung-hitungan, saya mumet banget. Ini kok hitung-hitungan, rumus apa ini? Ada sinus, kosinus, dan sebagainya. Tapi ketika saya coba mencari sisi yang lain, gitu, astronomi yang lain, kemudian saya banyak membaca sisi astronomi. Kayak semua matahari itu isinya apa. Jadi kayak semakin penasaran gitu. Ketika saya penasaran, akhirnya terus melangkah lebih jauh, yaitu menghitung berapa jarak matahari dengan planet Pluto. Itu akhirnya saya jadi teka-teki. Yang ringan-ringan terdulu, yang saya cari teka-tekinya. Akhirnya dari teka-teki yang kecil-kecil itu, kemudian bisa menghitung waktu sholat, bisa menghitung awal bulan dan sebagainya. Itu asalnya saya waktu ngitung waktu sholat awal bulan itu sudah meriang gitu loh, meriang banget. Tapi tetap saya baca, saya mencoba itu, karena saya menganggap ini teka-teki, menganggap ini saya harus menemukan, saya harus senang gitu. Jadi teka-teki, padahal itu sulit. Makanya kadang itu saya kayak gini. Dulu itu kan saya di Mesir itu sering kecentok Al-Quran, ya, istilahnya sering gagal di Al-Quran. Sampai ada itu saya punya anekdot itu, bukan anekdot, guyonan kepada teman-teman itu. Saya bilang kayak gini, saya lebih baik ngafalin rumus daripada ngafalin Al-Quran. Sampai saya bilang kayak begitu. Karena apa? Karena ternyata kalau orang yang basic agama kemudian belajar umum gitu, itu seakan-akan meriang. Tapi ketika kita sudah menemukan enaknya, menemukan celahnya, itu jadi sepen gitu. Makanya kemudian jadi begini, aku Al-Quran sering keceprok terus gitu, sering gagal terus kayak gitu. Tapi ketika saya belajar rumus-rumus itu malah sepen. Kemudian saya guyonan gitu sama teman-teman itu. Saya lebih baik ngapalin rumus daripada ngapalin Al-Quran, karena sangat sulitnya Al-Quran kayak gitu. Padahal ketika kita mempelajari Al-Quran itu jadi gampang gitu. Belajar Al-Quran gampang, kayak tafsir semua. Tafsir itu dulu waktu saya di S2 itu, ya, itu membaca itu, menarik juga ya. Akhirnya terus saya bandingkan dengan tafsir yang lainnya. Menarik juga ini. Ada sisi pemahaman yang berbeda. Akhirnya terus luas. Jadi ilmu kita akhirnya terus luas. Dan dengan keluasan ilmu itu malah jadikan kita jadi senang banget. Gitu. Ternyata itu malah dapat ilmu banyak. Terus yang kedua, biar kita itu menjadikan kita itu senang dengan ilmu. Setiap kita mendapatkan ilmu, kita ajarkan. Kita quote, kalau istilah bahasa sekarang itu kita quote itu apa ya? Kita cari semua, ada kata-kata yang menarik di dalam kitab kayak begitu ya, yang kita pelajari. Nah, kita ambil aja. Contoh, kita belajar filsafat masalah. Ada filsafat kan mumet banget tuh. Ya, bingung banget tuh. Mumet banget belajar filsafat itu. Tapi ketika ada quote, ada kata-kata menarik dan kamu paham, itu kamu sosial di Facebook kamu tulis. Menurut Plato, jangan menurut Plato kayak gitu. Kalau menurut Plato itu nanti kamu nggak keren gitu. Ya kamu ini aja kamu tulis aja gitu. Tulis gitu di media sosial. Ya bisa juga kamu mengatakan menurut Plato. Plato bilang kayak begini-begini. Nah, itu. Kayak dulu itu saya pernah membaca syair
Ya Allah, yang terkenal banget tuh yang pengarang kitab Mahabbah itu yang katanya anggur itu secawan anggur kayak apa berkenaan mahabbah itu. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu saya senang banget membaca syair-syair itu. Cerita-cerita tentang mahabbah ya. Itu seperti Robi Al-Adawiyah. Robi Al-Adawiyah itu menyebutkan kayak begini. Ketika ada ketika ada yang menanya kayak gini, ya Robi Al-Adawiyah, kenapa kamu tidak menikah? Ya. Ketika menikah itu kata Robi Al-Adawiyah, saya seperti mengesampingkan Tuhan. Itu terus kita kuat gitu. Oh, andaikan saya itu tidak berilmu, gitu kan. Itu apa ya? Ketika saya itu tidak mencintai ilmu, gitu. Berarti saya telah meninggalkan Tuhan. Nah, itu bisa juga kuat-kuat kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk mendekat, jangan sampai kita malah menjauh. Saya juga begitu. Ketika belajar pertama kali astronomi, ya kita belajar astronomi itu wah mumet banget. Tapi apa? Ini semakin saya dekati itu semakin menarik. Begitu pula ketika saya menulis tafsir, ya menulis apa namanya? Ketika S2 itu meneliti tesis saya itu berkenaan dengan tafsir Al-Qur'an berkenaan dengan peredaran matahari, pergerakan matahari. Itu juga mengumpulkan beberapa macam tafsir itu ya memahami juga nggak mudah, sulit. Tapi ketika saya menemukan sesuatu yang menarik, itu langsung saya kuat. Saya tulis gitu. Menarik, saya tulis. Baru dari tulisan-tulisan itu jadi oh, enak juga ya belajar. Itu salah satu trik ya Mas, kalau trik. Jadi kita semakin mendekat saja. Kita mencari yang celah-celahnya yang kita kira akan menjadi menuju ke kesenangan. Oke, saya kira itu. Ada yang lain? Satu lagi? Ya, sama-sama. Ada satu lagi? Kalau enggak ya saya cukupkan. Saya Ustadz izin bertanya. Siap. Monggo, Mbak. Izin bertanya. Kan kita punya teman. Saya teman ketika mondok. Tapi ketika dia sudah keluar duluan, dia tuh malah tidak mengamalkan pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika di pondok. Seperti dia melepas kerudung, dia bermaksiat. Itu bagaimana sikap kita, Ustadz? Oke, bagus. Saya teringat dengan salah satu kawan saya. Waktu itu, ini molor sedikit nggak apa ya? Oke, siap. Ya, karena menarik. Jadi gini, saya teringat salah satu kawan saya. Kawan saya itu belajar umum, kemudian akhirnya terus ketemu dengan ya apa namanya aliran-aliran sing saklek-saklek kayak gitu. Nah, waktu itu main ke rumah saya. Dia nanya kayak begini, ya, nanya kayak gini, saya cerita kayak gitu, cerita kalau saya minta doanya, saya mau ke Belanda gitu. Dia bilang kayak gini, gimana sih kamu ini alumni Timur Tengah, kok menyuruh istrinya belajar di Belanda gitu. Saya lagi gitu, saya Belanda kayak gitu. Terus saya bilang gitu, wah orang ini tidak tahu ilmu, saya bilang gitu. Jadi tidak tahu ilmu. Ilmu itu apa saja, gitu ya. Nah, berkenaan dengan kasusnya apa namanya yang diceritakan sama mbaknya, ini terjadi dalam pengertian kayak gini. Banyak sekali alumni pesantren itu ketika keluar dari pesantren itu buka jilbab, tidak mengamalkan. Ya, nah itulah kembali kepada hidayah mbak, balik pada dia. Nah sikap kita sebenarnya itu kemudian kita tidak membiarkannya saja, tidak. Saya punya satu santri, ya satu santri. Itu ketika keluar buka jilbab, bahkan di media sosial, maka sikap saya sebagai gurunya tetap mengingatkan. Maka kamu sebagai teman tetap mengingatkan. Ada sebuah mahfudot, mengatakan gini, janganlah kamu berteman kepada orang yang memberikan kamu tertawa, tapi bertemanlah kepada orang yang memberikan kamu menangis. Lah, kamu jadilah teman yang membuat dia menangis. Dalam artian bagaimana? Dalam artian adalah selalu mengingatkannya. Selalu mengingatkan. Diingatkan saja. Mbak, kok buatan jilbaban ya mbak? Gitu. Atau mbak, jilbaban bagus deh. Kamu dulu itu kan cantik gitu. Kamu dulunya cantik pakai jilbab, kok sekarang nggak pakai jilbab? Kayaknya kurang menarik lah mbak. Gitu. Saya juga punya murid. Dulu itu waktu di Banyuwangi.
Itu saya punya murid itu dari Bali, Pak. Dari Bali. Itu Masya Allah pakaiannya. Top markotop. Ya. Wis apa namanya jelpit sekitit suka aja itu pakai baju-baju yang pendek kayak gitu. Saya pernah bilang kayak begini, Mbak, kayaknya kalau sampean pakai baju itu kayaknya kurang menarik, saya bilang gitu. Kayaknya kurang cantik kayaknya. Coba kamu ganti lagi. Saya pengen lihat lagi coba. Pengen lihat lagi. Fashion kamu itu loh, model kamu coba saya lihat lagi. Nah, kemudian dia ganti. Kalau gini gitu. Kayak gini gitu. Wah, ini baru top saya bilang gitu. Ini wah kayak gitu saya bilang. Masa jadi orang miskin saya bilang. Masa jadi orang miskin, orang pakai pakaian apa namanya sempit kayak begitu. Ya, di kampus juga begitu. Di kampus, itu saya ngajar filsafat kan. Ngajar filsafat itu saya selalu bilang kayak gini. Ayo coba kita berpikir saya bilang gitu. Baju apa yang paling mahal? Saya bilang gitu. Bahannya yang sedikit atau bahannya yang banyak? Saya bilang gitu. Mereka akan bilang bahannya yang sedikit. Nah, ketika bahannya yang sedikit lebih mahal, ya, yang bahannya lebih banyak lebih murah, saya bilang gitu. Nah, saya nanya, saya bilang gitu, nanya, ini yang goblok, itu yang beli atau yang membuat, apa kayak gitu. Semuanya kan bilang yang bodoh itu yang membeli. Nah, kalau semua kamu yang beli baju yang bahannya sedikit, itu berarti termasuk minat jualan. Gitu. Akhirnya terbuka pemikiran itu. Untuk apa? Untuk kita sebenarnya kita menasihati, ya, menasihati, tapi jangan sampai kita merasa kita yang paling tinggi. Tapi carilah kata-kata yang membuat dia itu kena, tapi tidak tersinggung. Gitu ya. Itu sikap kita, ya Mbak. Jadi ketika kamu punya teman, kemudian dia tidak membuka kerudung karena tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh ustadznya ketika di pondok pesantren, carilah kata-kata yang mana itu menyentuh dia, tapi tidak membuat dia tersinggung. Ya dengan kata-kata guyonan tadi. Wah Mbak, kayaknya menarik. Dulu kayaknya kamu cantik banget deh. Menarik anggun ketika pakai kerudung. Sekarang kok nggak pakai kerudung ya? Kayaknya kurang cantik loh kayak gitu. Nah, itu bisa kata-kata semacam itu. Saya kira ya bisa lah kata-kata yang kira-kira itu menyentuh tapi tidak membuat kita itu tersinggung. Saya kira itu sudah melewati 6 menit, Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wa billahi taufiq hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih syukran kasiran kepada Ustadz Imam Labib Hibaur Rahman dari Ponpes Darussalam. Alhamdulillah kita sampai di ujung waktu menuju berbuka puasa ya. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.